sana kalian sehat kan? Kalian bahagia kan? Kalian semangat kan? Gue juga semangat walaupun gue lagi mual-mual, tapi gue tetap semangat. Hari ini gue mau ke hematologi, gue mau ketemu sama dokter gue mau menyelesaikan step selanjutnya untuk si janin yang ada dalam perut. Doain ya kawan-kawan, semoga anakku ini baik-baik aja, sehat-sehat aja, amin. Terima kasih buat para subscriber yang lama dan subscriber yang baru. Kalian komentar, kalian nge-like, kalian menghargai, appreciate yang video yang gue buat. Gue jauh lebih menghargai. Terima kasih banyak ya kan. Kali ini gue banyak banget baca dari Instagram gue ya, komentar dari Instagram, terus yang dari YouTube juga ya kan. Gue pengen dong kayak Intan, terus gue begini, gue begitu, gue pengen punya anak, gue pengen ini, gue pengen itu. Banyak banget dalam manusia ini kan, kepinginannya kan banyak ya. Namanya manusia ini tidak pernah ada rasa puas, atau manusia ini namanya kita masih hidup di dalam dunia ini masih ada rasa, kok dia bisa, kenapa gue nggak bisa, kok dia dapat, kenapa gue nggak dapat, gitu ya kan. Tapi guys, gue bilang kunci dalam kebahagiaan itu jangan pernah lu compare hidup lu sama orang lain. Kalau seandainya lo lihat, wih Intan perfect life, dia kayak sempurna banget, dia kayaknya bahagia banget hidupnya, terus di compare sama hidup gue, sampai mati pun kalian tidak akan pernah bahagia kalau berpikir seperti itu. Kalau seandainya gue membandingkan hidup gue dengan orang lain yang jauh lebih kaya gitu loh, misalnya siapa ya, misalnya Nia Ramadhani deh ceritanya, ya kan, masih muda, badannya langsing, terus dia cantik, anaknya udah 3, suaminya pengusaha besar, dia artis, dia terkenal, terus kelihatannya dia tuh sempurna banget, suami cinta banget sama dia, uangnya banyak, lebih jauh daripada gue gitu. Gue tidak akan pernah mensyukuri apa yang gue punya gitu loh. Gue tidak akan pernah bahagia dengan apa yang gue milikin. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah lo selalu bersyukur dengan apa yang lo punya. Kalau kalian melihat misalnya Intan, wah gue pengen banget kayak Intan gitu kan, bermimpi boleh, berangan-angan boleh, bercita-cita itu boleh, tapi jangan jadikan itu menjadi suatu sisi negatif buat diri lo sendiri yang membuat diri lo jadi terpuruk gitu loh. Jadikan itu menjadi suatu acuan sehingga lo semangat untuk mencapai sesuatu yang lo pengenin gitu. Oke? Jadi kalau misalnya kalian bilang, Intan nih beruntung, Intan mau ini, gue mau kayak Intan, kalau kayak gini. Bercita-cita boleh, cuman gue nggak mau nanti kalian di saat kalian tidak mendapatkan, kalian kecewa dan kalian sendiri yang menjadi depresi. Gue nggak mau ya. Menjadi si Intan pun banyak kerikil-kerikil tajamnya kan, di balik layar kan, di depan layar kan senyum cantik ya kan, cantik. Ya tetap aja namanya hidup ini selalu ada permasalahan kan. Permasalahannya buat gue pribadi ya, gue jujur sama kalian, gue merasa tercukupi lahir dan batin gue. Puji Tuhan, alhamdulillah anak-anak sehat, suami setia, alhamdulillah. Cuman ada satu permasalahan yang sangat-sangat mengganjal banget di hati gue. Gue ini 2 bersaudara ya kan. Satu abang gue ini tentara, udah meninggal ya kan. Tinggallah gue 1. Nah, gue punya papa gue udah meninggal, yang ada cuma nyokap gue, ada di Indonesia gitu loh. Dan nyokap gue belum bisa datang ke sini, sedangkan nyokap gue sendirian di Indonesia. Itu adalah salah satu membuat gue sesuatu sedih banget gue. Gimana sih kita punya orang tua satu-satunya udah tua sendirian di Indonesia, kita belum bisa bawa gara-gara kasus corona kayak begini kan. Nah kalian nggak tahu di balik itu semuanya, gue tuh suka nangis, gue suka berpikir, ya Tuhan, gue pengen di hari tua nyokap gue tuh sama gue mau ngurusin dia, gue mau dia tuh ada main sama anak-anak gue. Di hari tua kayak gini apa sih yang dia cari kalau nggak deket sama anak-anaknya, cucu-cucunya kan. Nah kadang-kadang kalau gue mau compare hidup gue sama orang lain, gue tuh suka nangis gitu loh. Enak banget ya si Anu ya, punya sibling itu kan saudara kandung ya, siblingnya ada 3. Walaupun di Amerika masih ada 2 lagi yang ngurusin orang tuanya. Enak banget ya dia punya masalah apa-apa bisa sharing sama saudara kandungnya.
Ada yang nge-backupin dia, iya enak banget yang itu ya, bisa misalnya arisan keluarga bener-bener sama saudara-saudara kandung doang. Sedangkan gue cuma sendirian doang. Ya ampun, udah gitu gue sendirian, nyokap gue sendirian, gue di negara orang. Nah, kalau gue mau compare masalah kayak gitu, itu akan membuat gue menangis. Gue mau cerita kayak gini juga, gue pengen menangis, tapi gue tidak akan, bentar. Tidak boleh yang namanya mengeluh tidak boleh, berdoa boleh. Jadi gue gini, nanti gue kasih tau rahasianya gimana caranya. Oke. Banyak banget yang masuk ke gue yang dibilang, gue pengen, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen jadi kayak Intan, atau gue pengen punya anak, gue pengen punya rumah, gue pengen ini, gue pengen ini. Kenapa sih si Intan itu bisa, kenapa gue nggak bisa? Jadi guys, gue mau ngasih tau rahasia sama kalian. Bagaimana gue mendapatkan apa yang gue mau dari Tuhan ya, dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan sama gue. Bukan karena kehebatan gue, bukan karena gue suci, bukan karena gue tuh hebat, keren banget gitu ya. Bukan. Jadi ini kalau menurut gue pribadi sehingga gue berani sharing sama kalian. Gue hanya berani sharing sama kalian kalau seandainya gue sudah melakukan itu gitu loh. Gue punya teman, dia udah pacaran itu sekitar 6 tahunan guys, 6 tahunan pacaran. Akhirnya putus akhirnya gak nikah. Setiap pacaran 4 tahun, 5 tahun putus, gak pernah nikah. Kok gue pacaran setahun langsung nikah gitu loh. Walaupun waktu itu kan gagal kan. Pacaran lagi saat langsung nikah. Jodoh gue kok cepet, kok dia kok lama gitu loh. Terus gue akhirnya bertanya, kenapa ya kok ada yang jodohnya lama, ada yang jodohnya cepet. Gue tanya sama temen gue, pada saat lu menjalin hubungan 6 tahun sama pacar lu ini, apakah lu pernah berpikir untuk menikah sama lelaki ini? Gue bilang gitu. Enggak. Oh, enggak pernah. Apakah lu pernah berangan-angan, oh pacar gue ini kalau misalnya gue punya nikah sama dia, terus gue punya anak dalam rumah tangga kayak gini, lu pernah gak punya angan-angan seperti itu? Gue bilang enggak, biasa-biasa, jangan jalanin aja, ya nonton, ya makan, ya ngobrol, ngedate, ya biasa-biasa aja Intan. Nah guys, gue bilangin sama kalian rahasianya ya kan, ini denger baik-baik. Kenapa gue merasa apa yang gue minta itu dikasih sama Tuhan? Jadi kan katanya kan Tuhan itu kan maha kaya ya kan, Tuhan itu memiliki segala-galanya, Tuhan itu maha semua-muanya kan. Kan kita hanya hambanya, makhluknya ya, yang diciptain mereka, yang diciptain sama Tuhan ya gitu kan. Kita disuruh meminta maka akan diberikan gitu. Tapi memintanya tuh gini guys, kalau gue pribadi ya, kalian boleh contoh. Pada saat gue ngejalin hubungan sama mantan suami gue, atau gue ngejalin hubungan sama suami gue yang sekarang ini, di setiap gue menjalin hubungan, gue selalu berpikir begini loh. Coba ya kalau seandainya ya misalnya suami gue Jerry ya, kalau seandainya si Jerry ini nikah sama gue, terus nanti gue punya anak, terus nanti kalau gue tidur bareng, bangun tidurnya gue, terus nggak dia bangun tidur, akhirnya kita ngurusin anak berdua, kita vacation berdua. Itu pada saat gue pacaran, gue udah punya pemikiran seperti itu, angan-angan seperti itu gitu loh. Kan katanya bermimpi itu boleh. Nah rupanya memang Tuhan itu maha luar biasa ya. Gue tuh udah pada saat satu step masih pacaran, impian gue udah satu step ke jenjang yang lebih jauh gitu loh. Tapi impian step gue ke jenjang yang lebih jauh itu adalah impian yang positif. Bukannya misalnya nanti kalau gue udah pacaran sama dia, gue berantem, gue gebuk-gebukan, gue tusuk-tusukan, habis itu kalau dia macam-macam gue matiin. Kagak begitu impiannya, nggak mungkin kan kita dikasih Tuhan kan. Jadinya kalau gue mau bilang sama kalian, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan, yang kalian bener-bener mau, kalau kalian membuat sugesti itu pada diri kalian, kalian akan didapatkan. Kalian akan mendapatkan. Dulu ya, pada saat gue divorce sama mantan suami gue, gue pengen dapat suaminya orang ini aja lah, orang luar negeri aja. Itu mulut gue berkata-kata loh, di bawah alam sadar gue. Pengen dapat yang suami bule aja lah, soalnya tapi mengecilkan laki-laki Indonesia ya bukan. Soalnya kalau gue kan, gue udah janda nih,
kalau misalnya gue nikah lagi sama orang Indonesia, dia akan menanyakan bobot bibit bebetnya, sedangkan gue nggak siap dengan pertanyaan-pertanyaan begitu yang membuat gue down gitu. Kayaknya mendingan sama orang luar negeri aja, soalnya orang bilang katanya kalau orang luar negeri itu lebih modern. Tuh dikasih gue suaminya bule sama Tuhan, karena gue udah berangan-angan duluan, gue membuat sugesti duluan dalam diri gue. Terus gue pernah juga begini, kalian tau nggak? Ini ceritanya kisah nyata gue ya. Gue sama sahabat gue lagi duduk ngopi di Starbucks Sarina, oke? Temen gue, sahabat gue tuh lagi ngopi, terus dia bilang gini, Intan, hidup itu cuma satu kali ya Intan? Iya ya, hidup cuma satu kali. Masa kita nggak tahu sih negara orang, Intan? Dia bilang, iya ya, negara orang tuh kayak gimana ya? Ya Yuya, gue bilang kayak gitu. Dia kalau kehidupannya gimana, paginya seperti apa, malamnya seperti apa, mallnya kayak gimana ya? Masa kita hidup cuma satu kali, tahunya Indonesia doang ya? Iya. Terus kita tuh lagi bercuap-cuap, kalau lu nanti punya kesempatan keluar negeri, tuh coba lu bayangin, itu lagi pas udah cerai gue tuh. Kalau lu punya kesempatan misalnya nanti keluar negeri, ayo kita berangan-angan doang. Lu pengen negara apa yang mau injek Yui? Kan gue bilang gitu kan. Terus tempat sahabat gue ini bilang, gue pengen ke Eropa lah, menjelajahi kota tua itu cantik-cantik Intan, kata kayak gitu. Gue tuh sambil ngopi, sambil nyantai. Oh lu maunya Eropa? Gue sih nggak mau Eropa, gue maunya Amerika. Karena setahu gue itu kan banyak kan bintang-bintang film itu Amerika gitu kan, dari Amerika kan, yang apa namanya Hollywood kan. Kalau gue maunya Amerika, soalnya Amerika begini. Lo tahu? Gue ngomong kayak begitu, nggak sampai 1 tahun kemudian gue ketemu jodoh gue itu papinya, itu Jerry, orang Amerika. Bayangin nggak tuh guys? Di saat lu menginginkan sesuatu yang positif dan lu mengimani dan lu membuat sugestinya, gue pasti dapat, lu akan mendapatkannya. Jadi ya, lu misalnya jalin hubungan sama seseorang yang lu cinta, jangan sekedar ya udah gue cinta, gue sayang, ya sudah nggak apa-apa. Itu hubungan lo tidak akan maju ke tingkat selanjutnya, tidak akan. Tapi lo harus bilang gini, sugesti gini ke dalam diri lo, pikiran lo, diri lo, body lo, semuanya. Gue suka nih sama si Andi, ya kan, Andi sayang sama gue berharap Tuhan, lo ngomong sama diri lo sendiri, Tuhan itu kan ada di hati kita kan. Tuhan, gue pengen Andi ini, kalau memang Andi yang terbaik, Tuhan gue pengen Andi ini menjadi suami gue deh. Kayaknya dari karakternya gue liat dia cocok sama gue. Gue pengen dia menjadi bapaknya anak-anak gue. Lo bikin sugesti seperti itu, omongan seperti itu, maka Tuhan akan mendengarkan. Dan kalau memang Tuhan bilang itu yang terbaik, dia akan memberikan sama lo, gitu. Terus gue pengen deh punya gue pengen punya anak nih, gitu kan. Gue pengen punya anak tapi gue belum gue belum hamil gitu. Bentar. Gue pengen punya anak tapi gue belum hamil gitu. Bikin sugesti dalam diri lo sendiri. Gue juga pun begitu. Ini gue sugestinya gue ini ya, sugestinya gue ini pas awal-awal nikah. Tuhan, gue pengen deh kalau misalnya nanti sebelum nikah juga gue udah bikin sugesti. Tuhan, gue pengen deh nanti kalau anak pertama gue itu perempuan, soalnya gue pengen lucu-lucuan gitu, nanti gue kepang-kepangin rambutnya, nanti saya begini Tuhan, nanti saya jalan bareng sama dia, kita mandi bareng. Gue tuh udah punya angan-angan seperti itu duluan, gitu loh. Jadi pas gue nikah, gue punya anak, dikasihnya beneran loh, perempuan. Pada saat gue menikah yang kedua kali, Tuhan, gue pengen deh punya anaknya laki-laki, soalnya kalau laki-laki tuh kayaknya lucu ya kan. Nanti kalau angan-angan gue dulu tuh, gue ngomong sama Tuhan gini, soalnya kalau laki-laki tuh bisa ngelindungin gue, nanti kalau misalnya gue kenapa kan ada anak laki-laki gue, terus kita nge-mall bareng, anak gue lebih tinggi daripada gue jalan tuh banyak cewek-cewek ngeliatin anak gue, kan gue jadi seneng gitu. Gue tuh ngasih gue berangan-angannya tuh angan-angannya yang positif gitu loh, dan Tuhan itu memberikan. Nah gue yakin sama kalian, kalau terus gue juga pernah ngomong begini, ini kisah nyata ya.
Itu yang masalah gue ke luar negeri, gue dikasih Tuhan. Tuhan, gue pengen punya anak perempuan, gue dikasih Tuhan. Tuhan pengen punya anak laki-laki, gue dikasih Tuhan. Tuhan, gue pengen tinggal di luar negeri, gue dikasih Tuhan. Tuhan, gue pengen punya suami bule, gue dikasih Tuhan. Bahkan dari kecil juga, Tuhan, teman-teman gue udah pada punya handphone. Lucu kali ya, itu pakai remote loh, gue remote. Kayak gini, enak kali ya kalau misalnya dia punya handphone. Gue tuh ngomong sendiri gitu ya. Halo, iya, di telepon gitu, dipencet-pencet, namanya kita masih SMP, masih katro ya kan. Tuh gue dikasih Tuhan, gak lama kemudian gue dikasih Tuhan handphone beneran gitu loh. Jadi lu memang harus membuat sugesti duluan, kalau lu tuh mau, Tuhan akan memberikan, oh dia nih bener-bener mau gitu loh. Dia nih orangnya nggak menjiwai, mengimani apa yang dia mau. Kalau lu mengimani apa yang lu mau, lu akan mendapatkan. Percaya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan, gue bilang, gue pengen 3 bulan yang lalu, Tuhan kayaknya ya, gue itu anak gue udah pada besar ya, Max udah besar, si Jevanya udah besar, gue tuh rindu tahu punya anak bayi lagi. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan ya kan, gue ngomong gitu sama diri gue sendiri gitu. Kalau memang Tuhan mengizinkan ya kan, boleh gak gue dapat bayi lagi? Nanti gue jagain itu anak bayinya, nanti gue lucu-lucuin, nanti ada adek, ada abangnya, ada kakaknya. Kita pasti keluarganya pasti sayang banget nanti sama janin itu, sama bayi itu. Ya pokoknya kita bakal bahagia, kita bakal nyenengin itu anak gitu. Gue ngomong gitu 3 bulan yang lalu gitu loh. Besar gue bunting loh. Karena selama gue hamilnya si Max itu, selama habis hamilnya Max 6 tahun gue tidak pernah berpikir untuk punya anak lagi. Baru 3 bulan kemudian gue berpikir gue pengen punya anak lagi dan Tuhan memberikan. Padahal selama 6 tahun itu gue tidak pernah KB dan gue gak hamil-hamil. Tapi di saat gue bilang Tuhan, gue siap, gue pengen punya anak lagi. Nanti lucu kali kalau misalnya gue punya anak lagi, Tuhan memberikan. Jadi intinya adalah, kalau kalian pengen, misalnya gue pengen punya rumah yang bagus, gue pengen punya suami yang baik, gue pengen punya pacar yang baik, gue pengen pekerjaan gue yang baik, gue pengen nanti gue punya anak, gue pengen hidup gue layak. Lu tinggal minta sama Tuhan kita, mau Allah, mau Buddha, mau Hindu. Tuhan itu kan sebenarnya satu kan, tapi kan cara berdoanya berbeda. Kita bisa meminta apa yang kita mau, Tuhan akan memberikan selama lu membuat sugesti seperti yang gue lakukan. Temen gue 6 tahun menikah sama pacarnya tidak pernah punya sugesti kayak gitu, gak pernah nikah, gak pernah. Kalau orang punya cita-citanya cuma rendah, dia akan mendapatkan sesuatu juga yang rendah dalam hidupnya gitu. Makanya lu bercita-cita tuh yang tinggi. Gue nanti mau, gue tuh waktu gue nikah, abis nikah kan gue jadi ibu rumah tangga. Gue tuh sering banget dari Ciledug ke Pasar Senen karena nyokap gue kan suka belanja di sana kan. Gue suka ngeliat gedung tinggi tuh di dalam mobil. Namanya gue abis kuliah nggak pernah kerja kan, kerja di gedung tinggi itu kayak apa ya Tuhan ya? Itu gue ngomong sama diri gue sendiri loh. Kerja di gedung tinggi itu kayak apa, isinya kayak apa sih yang gedung itu sampai tinggi banget ya kan, orangnya kayak gimana sih kerja. Gue gak pernah masuk dalam dunia kerja seperti itu Tuhan, gue bilang gitu. Lo tau gak, gue mau dong Tuhan, pengen lihat, pengen tahu, pengen duduk kayak orang-orang itu, pakai blazer, pakai rok pendek ya kan, kerja lunch together sama teman-teman kantor. Gue pengen tuh ngerasain kayak gitu Tuhan. Lo bener loh, pada saat gue divorce sama papinya Zevanya, akhirnya gue dapat kerjaan di BRI 2 Ben Hill. Itu gedung yang gue lihat itu tinggi, gue pengen masuk. Dan gue kerja itu di lantai 18 guys, nggak salah gue lupa. Makanya kan gue bilang, apa yang lo inginkan selama lo mengimani, lu akan diberikan sama Tuhan. Tapi kalau lu menginginkan hal yang buruk, gue sumpahin dia mati, bibirnya sumbing, gue sumpahin begini, jangan. Gue bilang jangan melakukan itu. Tuhan itu benar-benar baik. Gue bilang Tuhan itu benar-benar baik. Dan gue bukan sok suci ya, gue bukan sok suci. Gue cuma ngasih tau rahasia. Tuhan itu hidup. Kenapa bilang? Gue nanti takutnya dibilang ini nih, takutnya dibilang pamer, bukan pamer, gue cuma ngasal bilang, guys, Tuhan itu hidup ya. Apa
jangan pernah pelit. Kunci dalam hidup ini supaya lu mendapatkan apa yang lu mau, jangan pernah pelit sama orang lain, apalagi sama orang susah. Lu jangan pelit. Gue setiap nolong orang susah, lo tau gak, Tuhan itu mengganti gue berlipat-lipat ganda. Itu nyata, please percaya sama gue, itu nyata. Waktu itu gue fair sama kalian ya, gue itu udah beli rumah di Indonesia. Tapi karena di rumah di Indonesia itu sudah kita harus berangkat ke Amerika, dan suami gue bilang, bisa nggak rumahnya itu kita cancel, kita beli rumah aja di Amerika, kata suami gue begitu. Padahal rumah itu sudah masuk 2 tahun ya, udah masuk sekitar 400 juta itu rumahnya udah masuk ya kan. Menurut perjanjian agent yang gue kontak itu, dia bilang uang lo tuh bakal hangus. Bahkan 50% pun enggak, katanya kayak gitu. 50% pun enggak. Itu sekitar mungkin kembali cuma 20 atau nggak 10% aja, karena perjanjian dalam yang gue tanda tangan ini seperti itu gitu kan. Gue udah bilang sama suami gue, ya ampun 400 juta cuma dibalikin 10%. Kata suami gue, udahlah biarin aja, kita beli di sini aja, mau beli rumah di sini aja, kata suami gue begitu. Tapi nyesek ya 400 juta guys, ya kan. Akhirnya gue nggak sengaja gitu loh, tiba-tiba temen gue yang muslim, ini gue bukannya pamer ya, gue cuma pengen ngasih tahu bersedekah itu luar biasa. Temen gue yang muslim itu punya yayasan yatim piatu, ya kan, dia sebagai pembinanya. Tiba-tiba dia SMS gue, dia bilang, Intan sahabatku, dia tetangga gue lagi membuka Intan muslim kayak begini-begini, padahal gue Kristen loh. Kalau Intan ada rezeki lebih, boleh Intan menolong anak-anak orang miskin ini. Padahal gue nggak seberapa guys, gue sama adik gue bilang tolong kirim ini uang buat anak-anak yatim. Kalau gue orangnya rasis ya, ngapain gue ngasih anak yatim yang Islam? Gue kan Kristen, gue kasih aja ke orang Kristen. Tapi gue nggak berpikir begitu gitu, gue nggak berpikir kalau emang gue pengen tolong, mau Kristen, mau Islam, mau hitam, mau putih, suka-suka gue. Kalau emang gue pengen menolong ya kan, kita kan menolong nggak boleh ngeliat namanya rasis atau bikin, kan nggak boleh. Gua ngasih nggak seberapa banyak sesuai kemampuan gue kasih itu uang buat anak yatim. Gue cuman bilang jangan sebut nama gue, cuman gue minta bilang tolong Tuhan, bilang sama Tuhan minta didoakan supaya nyokap gue bisa bareng sama gue bilang gitu. Lo tau nggak keajaiban the power of God, tau nggak lo? 3 hari kemudian setelah gue kasih itu duit ke anak yatim ya, tiba-tiba agent rumah gue dia bilang gini sama gue, Intan, you have good news, lu dapat berita baik katanya. Chattingan elu soal lu bilang pengen cancel rumah yang udah masuk 400 juta itu, Intan, dia bilang kan alasan gue waktu itu menjual tidak menggagalkan itu karena memang waktu itu nyokap gue lagi sakit keras guys, gue lagi berpikir udahlah, gue berfokus untuk, karena kan tagihan gue itu 1 bulan itu kalau nggak salah 20 juta ya buat rumah yang ada di Indonesia. Gue berpikir 20 juta itu untuk inilah, lebih baik gue pakai kalau ada apa-apa terjadi menyokap gue, pengobatan nyokap gue pikirnya kan seperti itu kan. Sampai akhirnya dia bilang, Intan, good news, berita baik buat lo. Kenapa? Gue bilang, manajer gue setelah mendengarkan kisah lu, dia bilang uang yang udah masuk ke cicilan rumah itu akan dikembalikan sama lu sebesar 90%. Lu bayangin gak lu? Tadi yang dia bilang cuma 10% gue akan mendapatkan, tapi akhirnya dikembalikan 90% uang itu ke gue. Tapi gue tahu diri ya kan, 10%-nya dia untuk uang apa gue nggak ngerti, tapi tetap gue kasih uang terima kasih 10 juta kalau nggak salah buat agent yang udah bantu gue tetap kasih, beda lagi. Itulah guys, gue bilang sama kalian, kalau kalian ingin apapun yang kalian inginkan diberikan sama Tuhan, kalian harus mengimani. Gue bilangin tuh, bukan gue sok suci. Gue apapun yang gue minta sama Tuhan, gue langsung merencanakan, Tuhan, kalau misalnya gue punya kayak begini, kayaknya aku seru banget ya Tuhan ya. Kalau misalnya suami gue tuh orang bule, kayaknya gue tuh lucu ya Tuhan ya. Tuhan, kalau misalnya gue punya anak laki-laki, Tuhan boleh nggak gue kayak gini? Itu gue bermimpi duluan gitu, gue meminta sama Tuhan dan gue mengimani gitu. Maka Tuhan memberikan sama gue.
Dalam memberikan itu juga kalian nggak boleh pelit sama orang lain, apalagi sama orang susah. Jangan pelit tuh. Gue cuma ngasih beberapa ratusan ribu sama anak yatim ini, gue dikasih duit, balikin duit gue hampir 370 jutaan loh. Bayangin loh, 370 juta uang gue dikembaliin. Padahal perjanjiannya di perjanjian yang selembar segede gini, itu uangnya harus udah hangus. Gila, itu keren banget. Banyak banget hal-hal seperti itu yang nggak bisa gue cerita satu ya, banyak gitu ya. Makanya guys, gue bilangin sama kalian, kunci dalam hidup itu satu, lo jangan compare diri lo sama orang lain. Oh, si ini begini, si itu begini, si ini begini, kok gue nggak begitu, itu membuat lo sedih. Tapi kalau lo melihat orang lain itu sangat-sangat di atas lo, maju seperti yang keren banget gitu ya, lo bisa membuat sugesti dalam diri lo. Tuhan, gue mau dong misalnya ya, gue mau kayak begini, kayak begini, kayak gini. Tapi di saat lo minta itu lo meyakini, mengimani gitu loh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lo jangan pelit membantu seseorang, membantu orang-orang yang susah. Lo jangan pernah pelit, gue bilangin sama lo. Karena setiap bantuan yang lo keluarkan duit itu ke orang lain yang sangat-sangat membutuhkan, Tuhan tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak tidur, dia mengganti beratus-ratus kali. Gue bilangin, itu kesaksian gue ya, kesaksian gue. Jadinya guys, gue bilangin sama kalian, apapun yang kalian inginkan, apapun yang mau dapet jodoh kayak gini, gue pengen dapet jodoh nih, gue pengen Intan gue janda, kira-kira bisa nggak sih gue dapat suami yang baik kayak suami lu? Intan gue pengen punya anak dong, Intan gue pengen dong tinggal di luar negeri, Intan gue pengen dong lagi LDR dia serius nggak sih sama gue? Intan banyak banget yang pertanyaan seperti sama gue. Gue bilangin sama kalian, semua yang kalian inginkan ini kalian akan dapatkan. Katanya kan memintalah maka kau akan berikan. Selama lo mengimani, selama lo yakin, selama ini positif, selama ini tidak menyakiti hati orang, selama ini tidak merugikan orang lain, Tuhan akan memberikan. Gue bilangin sama kalian. Dan kuncinya jangan pelit sama orang, apalagi sama orang susah. Kalau lu bisa bersedekah, kalau lu bisa membantu, bantu. Kalau lu nggak bisa pakai bantu uang, bantu pakai tenaga lu. Itu harus lo lakuin. Karena kenapa? Karena dengan bantuan itu lo akan dapat pahala, lo akan diberkatin. Karena Tuhan itu menurut yang Alkitab katakan ya, berkat itu ada di atas kepala kita. Kadang-kadang kenapa datangnya lama sampai kita kering. Sebenarnya itu berkatnya ada di sini, tinggal turun doang ke kepala kita nih. Tapi terhalang yang namanya ada rasa kebencian, sombongan, egois, pelit tuh. Jadinya kan terhambat, itu mental lagi rezeki yang mau dikasih itu kan mental lagi ke atas, gak datang ke diri lu kan. Walaupun kita nggak bisa bantu banyak, paling tidak semampu kita lah, ya kan. Gue juga bukan orang hebat. Sekali lagi gue bilang sama kalian, please, gue bukan orang suci. Ngomong gue tuh masih belak-belakan, ngomong bacot gue tuh masih kadang-kadang ngeselin gitu ya kan. Gue masih rasa emosi gue masih muncul, up and down. Tapi gue sangat-sangat berusaha untuk tidak menyakiti orang. Gue tidak berusaha banget, gue tidak melakukan mencuri, gue tidak berdusta, terus gue tidak jampi-jampiin orang, membunuh orang. Gue tidak mengingini apa yang orang mau gitu loh. Gue tidak mengingini, mengingini dalam arti gue harus mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Gue mau berlian warna hitam seperti yang dia punya. Nggak kayak gitu juga. Kalau gue ngeliat ada orang pakai Louis Vuitton bagus, ih lucu banget ya, ih bagus banget gitu. Ya udah gitu. Mudah-mudahan nanti gue kalau ada rezeki ya gue pengen gue nggak pernah tahu ngeliat barang-barang branded itu langsung gue bilang begini, ya ampun Tuhan, gue mau banget Tuhan, ya ampun gue nggak bisa tidur. Gue nggak pernah tahu kalau barang-barang branded gitu, karena gue orang tipe kalau orang miskin gitu ya, jiwa-jiwa miskin gitu. Tidak kayaknya gue ngerasa nggak cocok sama diri gue. Tapi kalau misalnya gue ngeliat sesuatu kayak, ih lucu banget ya anaknya, gue pengen punya anak kayak gitu. Ih lucu banget ya rumahnya, ih nyaman kali ya kalau bisa tidur di rumah seperti itu. Ih lucu banget sih balkoninya, halaman rumahnya, gue pengen bikin halaman rumah seperti itu. Kalau seperti gitu gue pasti mau. Tapi kalau untuk hal-hal branded gue nggak ada sugesti seperti itu, makanya gue nggak punya. Gue nggak punya tas branded loh, beneran. Tapi karena menurut gue itu nggak penting ya, nggak tau lah kalau sebagian orang kan itu penting. Menurut gue saat ini tuh nggak penting, karena gue lagi sama suami bener-bener yang namanya menabung untuk masa depan ya kan. Karena kan kalian tahu semua, udah tahu ceritanya kan, gue sudah tidak muda lagi, suami gue juga sudah tidak muda lagi. Kita harus menyiapkan dana pensiun, apalagi kita mau punya bayi kan. Jadi kita harus namanya irit, kita harus nabung. Ingat kalian guys, kalian harus nabung buat masa depan, oke? Bekerja, jangan pernah malas.
apapun yang kita inginkan pasti Tuhan berikan selama kita masih mengimani gitu. Segitu aja lah ya informasi dari gue, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi kalian yang lagi RDR, kalian janda yang lagi nyari pasangan, kalian anak gadis yang lagi nyari suami, kalian yang pengen punya rumah tahun ini, kalian yang pengen punya mobil tahun ini, kalian yang pengen dapat anak tahun ini, kalian yang pengen pergi ke luar negeri tahun ini, apapun yang kalian inginkan itu maka kalian akan dapatkan. Imanin, percaya, Tuhan akan memberikan segalanya selama itu positif, ya kan? Dan jangan lupa bersedekah buat orang miskin, anak yatim, atau siapapun. Kalau kalian tidak misalnya bersedekahnya jauh-jauh banget gitu ya, itu anak yatim ada di ujung kulon gitu kan, gak usah jauh-jauh, lihat aja saudara lu yang paling deket lu mana yang perlu bantuan gitu aja ya kan, tetangga lu mana yang perlu bantuan gitu. Oke guys, segitu aja informasi dari gue, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Hal positif yang gue berikan. Terima kasih banyak kalian sudah meng-subscribe, kalian komen, kalian keren banget, kalian mendukung channelnya Intan. Kalau ada misalnya pertanyaan atau kalau misalnya ada yang mau pengen kalian tanyakan, kalian boleh masuk ke komentar Intan ya kan. Selamat malam, selamat tidur, semoga kalian sehat, sampai ketemu besok lagi. Semoga besok pagi kalian bangun dengan tubuh yang fit, semangat yang baru ya kan, dengan bacot yang baru, bacot gua ya kan. Doain ya guys, doain please. Semoga nanti hematologinya ngomong tidak ada yang bikin gua deg-degan. Plus 3 hari lagi guys, gue mau dengerin my baby jantungnya gitu. Semoga besok 3 hari lagi jantungnya bisa gue denger ya kan. Terima kasih, sampai jumpa, salam sejahtera buat kalian semuanya. Selamat malam. Bye bye. Klik. Tuh kan dia nggak pernah mau